Oke. Baik. Ini udah terlihat belum? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini tadi ya terkait dengan baku mutu lingkungan hidup, salah satunya adalah baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi dan gangguan yang akan hari ini kita bahas. Nah, di dalamnya di situ baku mutu udara ambien itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kemudian untuk emisi ada sumber bergerak dan tidak bergerak. Kemudian untuk bergerak sendiri dibedakan menjadi jalan dan non jalan. Kemudian ada baku mutu gangguan, di mana ada getaran, ada kebisingan, dan kebauan. Nah, jadi sebenarnya berdasarkan peraturan itu adalah setiap orang itu wajib menjaga agar kegiatannya tidak menyebabkan baku mutu udara ambiennya terlampaui. Nah, kemudian dampak dari pembuangan emisi ke udara itu bisa rendah dan tinggi, di mana rendah itu baku mutu udara emisi atau air limbah, kemudian persetujuan berusaha. Nantinya bisa memperoleh persetujuan berusaha. Tetapi kalau tinggi, perlu adanya kajian teknis, kemudian ada persetujuan teknis, kemudian disetujui oleh menteri, kemudian nantinya mendapatkan persetujuan lingkungan dan persetujuan berusaha, nantinya sertifikat layak operasi. Jadi penanggung jawab operasi dan atau kegiatan wajib menyediakan sarana pengendalian pencemaran udara sebagai tercantum dalam pencemaran lingkungan. Jadi kalau misalkan usaha tersebut memang menghasilkan buangan terutama emisi ke udara, ya pasti harus adanya pengendalian pencemaran udara. Kemudian dilakukan verifikasi lapang untuk memastikan sarana tersebut beroperasi dengan baik sehingga mendapat sertifikat layak operasi. Dan Menteri menetapkan kuota atau alokasi beban pencemaran. Jadi kalau kemarin saya berikan contohnya terkait dengan berita acara pengawasan, di situ ada terkait pada saat pengukuran pengawasan udara itu benar-benar juga dilihat di mana titik penaatannya, kemudian titik pemantauan, pengukuran, kemudian ada pengendalian pencemaran udaranya apa yang dipakai, kemudian juga ada sarana prasarana yang dibutuhkan juga dalam pengukuran tersebut, pemantauan tersebut itu dibutuhkan juga, termasuk dari tangga, kemudian tempat pengukuran seperti itu termasuk dalam pengawasan. Kemudian buangan pun juga dilihat sumbernya dari mana, kemudian nantinya diukur hasil buangannya seberapa besar, itu tetap dimonitoring juga. Dan termasuk menjadi persyaratan juga pada saat misalkan cerobong itu ada persyaratan terkait dengan tinggi cerobong, diameter cerobong itu harus berdasarkan peraturan. Di peraturan dijelaskan ada 2D, ada pengukurannya juga harus pada titik berapa itu juga. Kemudian pengaturan pada draft RPP, PPMU. PPMU itu kalau PPMA itu air, pengendalian air, kemudian U itu udara. U itu udara. Kemudian terkait kuota emisi. Menteri menetapkan kuota emisi dan sistem dan lembaga pelaksana perdagangan kuota emisi. Kemudian kuota emisi diperjualbelikan antar penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kuota emisi yang dimilikinya. Kemudian pemantauan emisi bagi usaha dan atau kegiatan dengan cara manual dan terus-menerus. Kemudian ada kewajiban usaha dan atau penanggung jawab kegiatan untuk memastikan tidak melebihi baku mutu. Jadi menyediakan sarana pengendalian pencemaran udara sesuai dengan persetujuan lingkungannya, kemudian menaati baku mutunya, dan perlu adanya pemantauan, kemudian disusun pelaksanaan sistem manajemen lingkungan, ada plan do check action-nya, kemudian nanti dilaporkan dengan menggunakan simple. Kemudian juga perlu dibutuhkan adanya personil. Nah, personil di sini harus ada kompetensi dari personilnya. Nantinya ada kompetensi PPA ya,
pengendali PPU, PPA itu air, PPU, pengendali pencemar udara, kemudian ada operator pengendali pencemaran udara juga. Kalau D3 biasanya setingkatnya adalah operator. Kalau untuk manajer pengendali pencemaran udara atau ya kalau untuk pengawas itu biasanya S1. Kemudian ada standar kompetensi ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ada kewajiban usaha dan atau penanggung jawab kegiatan untuk memastikan tidak melebihi baku mutu ya, dengan menyediakan sarana pengendalian pencemaran udara, kemudian nantinya dari situ memastikan sarana pengendali tersebut berfungsi baik, jadi bukan hanya ada saja, tetapi juga harus memastikan berfungsi dengan baik, ada sertifikasinya layak operasi, kemudian nantinya Menteri menetapkan mekanisme sertifikasi. Kemudian juga menaati baku mutu, di mana harus berarti kalau menaati baku mutu berarti ada pemantauan gitu. Pemantauannya berdasarkan yang dipersyaratkan, misalkan 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali seperti itu. Kemudian nantinya atau dari pemantauannya bisa dilakukan terus-menerus gitu kan, atau dengan manual gitu. Walaupun nanti pelaporannya bisa 6 bulan sekali atau ya biasanya 6 bulan sekali untuk pelaporan. Kemudian untuk pemantauan itu bisa manual ataupun misalkan terus-menerus. Kalau terus-menerus biasanya menggunakan alat misalkan adalah dengan Sispek gitu kan, atau CEMS gitu. CEMS nanti ada, biasanya CEMS itu ada pengendali dan dia akan mengukur juga seperti itu. Kemudian ada SML, di mana SML itu nanti kita dasarnya SML itu kan kita ada plan-nya, rencananya, kemudian ada pelaksanaannya, kemudian dicek, dievaluasi, baru action-nya apa untuk perbaikannya. Kemudian nantinya ada Menteri membina pelaksanaan SML, evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup, kemudian nantinya dari situ apabila ada pemenuhan baku mutu, kalau baik ya ada insentif, kalau misalkan kemudian untuk evaluasinya kalau tidak baik berarti ada disentif. Nah, kalau ada disentif berarti ada mekanisme untuk denda dan adanya tarif. Kemudian ada pelaporan dengan simpel. Gitu. Oke, sekarang saya pindah ke sini dulu. Oke, kemudian tadi kan terkait ini udah berubah kan ya, review CAP 50 Men LH 1196 baku mutu kebauan. Nah, kita membahas terkait dengan kebauan. Di sini ada definisi bau, parameter bau, baku mutu di negara Indonesia dan negara lain, hasil evaluasi dan kesimpulan. Jadi kebauan itu adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Kemudian bau sendiri itu yang diukur atau parameternya adalah amonia, H2S, hidrogen sulfida, metil merkaptan, dimetil sulfida, dan siterena. Kenapa ini yang dilihat ya pasti akan ada pengaruhnya gitu kan. Kalau amonia jelas, kalau kita terlalu lama mencium amonia itu juga tidak baik gitu kan. Ujungnya bisa menyebabkan bisa sampai dengan meninggal bahkan gitu kan. Apalagi hidrogen sulfid itu juga merupakan gas tidak berwarna, berbau seperti telur busuk, kemudian juga berbahaya dan mematikan. Kemudian biasanya adalah di kilang minyak, gas alam, batu bara, biogas. Itu biasanya kasus-kasus keracunan hidrogen sulfida itu ditemukan. Kemudian ada metil merkaptan, itu juga mengandung racun, gasnya mudah terbakar juga, baunya tidak menyenangkan. Biasanya ada di industri rayon, industri pulp and paper, kemudian industri pengolahan karet, kegiatan
kegiatan milang, gas alam, batu bara, dan biogas. Kemudian ada metil ada dimetil sulfida, itu juga sama, biasanya adalah di industri petroleum. Kemudian stirena itu merupakan gas yang tidak berwarna, tidak mudah terbakar dengan bau yang aneh seperti bawang busuk. Biasanya ada di pabrik stirena, polistirena, kemudian atau kayu lapis dan pengolahan limbah. Kemudian ada pemantauan dan parameter bau amonia. Itu didefinisikan atau dipantau di atmosfer menggunakan metode indofenol dengan spektrofotometer, kemudian hidrogen sulfida H2S dapat diidentifikasikan atau dipantau. Metil merkaptan ada metode sampling mengikuti acuan dan literatur, kemudian di metil sulfida juga sama, menggunakan gas kromatografi, menggunakan detektor FPD, stirena juga sama. Baku mutu di negara Indonesia dan negara lain. Kalau di Indonesia amonia itu batasannya ada 2, di Jepang 1, kemudian Kanada 2. Kemudian hidrogen sulfida itu 0,02 di Indonesia sama dengan Jepang, termasuk metil merkaptan, dimetil sulfida. Sedangkan untuk stirena di Indonesia batasannya 0,1, sedangkan di Jepang itu 0,4. Kemudian hasil dan evaluasi dilakukan plot data hasil pemantauan amonia, hidrogen sulfida, metil merkaptan, dimetil sulfida, dan stiren di udara ambien pada beberapa industri di Indonesia. Kemudian ada pendekatan statistik persentil untuk memahami dan menafsirkan data-data pemantauan yang ada. Selain itu juga membandingkan angka persentil tersebut terhadap angka baku mutu pada Kemenhan nomor 50 tahun 96. Kemudian ini misalkan hasilnya, kemudian juga ada nilainya, kemudian nantinya dievaluasi baku mutunya dari rata-rata tahun 2018 dan 2019 masih di bawah nilai baku mutunya. Kemudian untuk hidrogen sulfida sama sebenarnya. Oke, kemudian bau dari odoran campuran itu tingkat kebauan yang dihasilkan oleh campuran odoran yang dinyatakan sebagai ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik atau lebih dari 50% anggota penguji yang berjumlah minimal 8 orang. Kemudian odoran campuran dengan metode Panella memiliki kesulitan tersendiri, harus ada sertifikasi bagi yang menguji ya, karena kan banyak orang pasti antara satu dengan yang lainnya akan berbeda gitu yang dicium. Kemudian hasil dari metode Panella itu subjektif, jadi dipertimbangkan untuk dihapuskan. Jadi kesimpulannya, data yang memenuhi kriteria tersebut dapat digunakan sebagai dasar penentuan baku mutu parameter amonia, hidrogen sulfida, metil merkaptan, dimetil sulfida, dan stiren di udara ambien, lampiran B, dipertimbangkan untuk dihapuskan. Jadi ini sebenarnya review terkait dengan Kemen LH nomor 50 tahun 96. Jadi di review seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya? Aku izin bertanya. Silahkan. Kan yang baku mutu kebauan ini saya baru tahu kalau ternyata ada gitu peraturannya tentang kebauan. Nah, terus yang dijelaskan sama Ibu tadi tuh kebauan yang saya kira tuh begitu mendengar tentang baku mutu kebauan itu ada berbagai bau yang harus dipertimbangkan biar masyarakat sendiri tuh nggak ada si baunya tersebut gitu. Tapi ternyata setelah dijelaskan kebauan yang disebutkan itu hanya amonia, hidrogen, sulfida, stirena, dan lain sebagainya gitu Bu. Terus yang saya ingin tanyakan,
apa jenis kebauan yang dijadiin peraturan itu hanya itu aja, Bu? Atau ada jenis kebauan yang lain gitu, Bu? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya itu sebagai parameter ya. Jadi untuk melihat bahwa karena parameter yang digunakan itu adalah gas yang memang berbahaya gitu. Kalaupun misalkan dia berbau, ya selama itu enggak membahayakan dan membuat orang langsung apa namanya terdampak dalam arti dia bisa akut ataupun kronis ya masih enggak masalah gitu, enggak masuk di dalam peraturan ini. Nah, jadi ini lebih dilihatnya adalah yang memang membuat orang tersebut itu termasuk gas tersebut itu termasuk gas berbahaya. Kan banyak contoh, banyak kasus terkait misalkan amonia, ada misalkan apa namanya pekerja di penambangan masuk di gua terus tanpa mengecek dulu mereka langsung mati di dalamnya karena ada amonia, ternyata gas amonia di dalamnya seperti itu. Jadi sebenarnya kebawaan di sini itu sifatnya sebenarnya sebagai indikator bahwa itu tuh sudah melampaui batasannya. Nah, yang dilihat melampaui batasannya itu adalah parameter untuk gas-gas yang berbahaya gitu. Untuk gas yang tidak berbahaya ya tidak masuk di dalamnya. Walaupun memang tetap itu akan mengganggu dalam ya apa namanya mencemari udara, memang mencemari atmosfer, tetapi tidak sampai memberikan dampak kronis akut di manusia atau makhluk hidup lainnya seperti itu sebenarnya itu. Baik, Bu. Jadi baku mutu kebawaan ini lebih diprioritaskan yang berbahaya gitu ya, Bu? Iya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, kalau nggak berbahaya nanti susah karena itu tadi banyak banget pasti ya kan baunya macam-macamnya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Ibu. Silakan. Tadi kan mengenai apa namanya emisi seperti udara dan juga kebisingan ya, Bu. Pasti kan banyak dari kita yang sudah merasakan itu, apalagi yang rumahnya dekat jalan atau di perkotaan seperti itu. Nah, mengenai emisi udara dan kebisingan tersebut, kalau misalnya kebauan kan masyarakat bisa melaporkan hal itu. Nah, kalau di sini kan kita masyarakat itu justru banyak terlibat dalam menciptakan emisi itu karena kita sendiri kan pasti berkendara. Lalu pertanyaan saya bagaimana Bu penanganan atau pengendalian hal itu gitu? Apakah teratur jelas di undang-undangnya atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau dibilang di undang-undang itu sudah dijelaskan bahwa siapapun yang memang mencemari udara, baik itu air, udara, itu sebenarnya dikenai sanksi gitu kan ya. Tetapi kan pada saat di lapangannya pun nggak semudah itu, sama halnya pada saat kan kita kalau untuk yang sampah itu banyak sekali ya peraturan atau sanksi-sanksi, misalkan membuang sampah di sungai atau apa, denda misalkan 500 bahkan sampai 500 misalkan 500.000 atau 500 juta bahkan ya itu. Tapi kan kenyataannya enggak semudah itu. Misalkan kita tahu bahwa dia itu apa namanya membuang sampah kan, terus kalau misalkan kita laporkan pun juga enggak segampang itu langsung ditindak juga seperti itu. Jadi pada saat di lapangan pun itu yang akan nantinya susah untuk diaplikasikan. Tetapi ya paling tinggal kesadaran dari sosial atau pembatasan dari sosialnya seperti itu. Sama halnya pada saat ya misalkan di daerah di tempat orang tua saya di Solo itu saya kayaknya sudah pernah cerita ya terkait pada saat orang tua saya itu membakar sampah itu langsung dari pihak RT-nya itu mendatangi gitu. Jadi mendatangi pada saat karena orang tua masih penghuni baru juga dalam arti pindah di situ. Kemudian apa namanya pada saat bersih-bersih itu kan kalau kita bersih-bersih lebih gampang, apalagi kalau itu tanaman kan kalau tidak punya lahan ya lebih baik langsung dibakar biasanya kan gitu kan ya. Enggak cuman ya semuanya lah pasti. Misalkan di sini pun kalau ada tukang bersih-bersih langsung ya senangnya langsung dibakar gitu. Sampahnya itu
apa saja itu pasti dibakar karena mikirnya adalah hilang, padahal belum tentu hilang gitu. Dari pembakaran itu kan naik ke udara, terus belum lagi nanti abunya itu malah makin banyak juga gitu sampai yang dihasilkan. Nah, kalau di tempat orang tua saya itu pada saat membakar sampah langsung pihak dari ketua RT-nya datang gitu. Ketua RT-nya datang ke rumah, kemudian menginformasikan bahwa tidak boleh untuk membakar sampah gitu. Karena ya tidak diperkenankan gitu. Kalaupun misalkan membakar sampah nantinya dapat sanksi juga seperti itu. Jadi lebih ke sanksi sosial di situ. Atau dari pihak lingkungannya yang memang menerapkan gitu, benar-benar menjalankan gitu. Kalaupun misalkan ada peraturan tapi dari kitanya tidak mau terlibat, kitanya tidak ada yang mengingatkan dan memang menegur, ya pasti ujungnya ya mau peraturan seperti apapun, seberapa besar dendanya, sanksinya, tetap aja orang akan biasa saja gitu. Tapi kalau kita mau memperkenalkan, kemudian mengedukasi, kemudian kalaupun ada yang melanggar kita menindak atau mengingatkan, itu jauh lebih baik gitu. Pasti ujungnya juga semua orang akan ikut terlibat gitu, ikut paham juga kan. Belum tentu kalau ada karena peraturan itu ada pun kan belum tentu bisa langsung diterima oleh masyarakat. Masyarakat belum sampai tahu gitu bahwa tadi saja Raquel aja baru, oh ternyata ada ya Bu peraturan terkait kebauan. Nah bisa jadi orang lain pun juga nggak tahu itu ada peraturan terkait dengan kebauan, kemudian terkait dengan getaran, itu nggak tahu juga gitu. Jadi memang dari kita yang bisa memberikan informasi, kita yang memberikan edukasi seperti itu. Tapi kalaupun pada saat perjalanannya terkait dengan pembatasan ataupun peraturan lainnya seperti apa, ya memang perlu banyak kerjasama dari semua pihak untuk bisa peraturan tersebut berjalan dengan baik gitu. Walaupun ada peraturan kan pasti nantinya ada penyesuaian atau misalkan perbaikan dari peraturan tersebut. Ternyata ini nggak bisa dilakukan, misalkan ganti peraturan atau review peraturan berikutnya, misalkan seperti itu. Tetap tidak semudah itu pada saat diaplikasi di lapangan. Gitu. Sudah terjawab belum? Itu tadi siapa ya? Tadi Sudah siapa? Ibu, sudah paham. Terima Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya, silakan Edina. Pemantauan baku mutu bau itu dilakukan kayak gimana ya Bu oleh pemerintah? Apakah fokus pada industri saja atau kayak kegiatan luar juga? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk kebauan ini kan masuk sudah masuk di dalam peraturan. Nah, memang pada saat ini masuk di sini ya. Jadi pada saat pemantauan pun itu harus ada pengukurannya gitu. Jadi sama sebenarnya berlaku juga. Misalkan kalau kita mengukur udara emisi, udara ambien, kemudian nanti ditambahkan biasanya ada kebauan gitu. Terutama pada industri-industri yang memang menghasilkan gas-gas tersebut itu. Itu pasti ada pemantauannya gitu. Kalau kita memantau udara termasuk harus ada di dalamnya di situ gitu. Bukan pemerintah yang nantinya ya bisa jadi lembaga pemerintah gitu ikut mengukur, tetapi yang terpenting adalah yang mempunyai gagasan itu dari perusahaannya gitu. Perusahaannya memang memantau mengukur untuk udara gitu. Nah, udaranya termasuk semuanya itu ada getaran, bauan, kemudian emisi, kemudian terkait dengan ambien itu semuanya diukur itu. Jadi itu nanti masuk ke dalam semua pengukuran, kemudian parameter-parameternya apa gitu. Ya minimal adalah sesuai dengan baku mutu yang ada. Misalkan perusahaan A, ya perusahaan A ini harus mengukur atau memantau apa saja. Itu biasanya ada di peraturan itu, tiap lampirannya ada. Gitu. Sudah terjawab, Edina? Baik Bu, terima kasih. Yuk, sama-sama.
Ada lagi? Nanti ini saya masukin aja ya di Evita. Tunggu, maaf. Ini ternyata juga jadi keluar masuk ya, teman-temannya nggak bisa langsung masuk. Gimana caranya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada ya saya tutup. Jadi untuk pertemuan minggu ini adalah terkait dengan pencemaran udara ya, di mana di situ ada emisi udara ambien, kemudian ada kebauan, ada getaran. Nah, nantinya teman-teman akan lebih memperdalam lagi, akan diperdalam lagi terkait dengan udara ini di semester 4 di kualitas udara. Di situ nanti teman-teman belajar terkait dengan pencemaran udara, kemudian terkait dengan peraturannya, kemudian bagaimana sampai dengan bagaimana mengukurnya, itu nanti diajarkan di situ. Kemudian misalkan ada cemaran di sini, ini nanti akan bergerak kemana, itu kita aplikasinya ada Windrush untuk mengetahui pergerakan pencemaran atau buangan yang terjadi terkait dengan udara. Itu nanti kalau misalkan ada arah anginnya dari sini, nanti cemarannya ini atau polutannya akan ke mana perginya, itu akan tahu gitu. Nanti di semester 4 teman-teman, ya memang kalau untuk lingkungan itu lebih banyak nantinya di semester 4 teman-teman akan lebih belajar terkait misalkan ya udara, kemudian nanti ada gambar teknik, walaupun gambar teknik nanti belajar juga di semester 2, ada AutoCAD itu. AutoCAD masuk di aplikasi komputer, tapi di mulai pertemuan 10 gitu sampai terakhir itu ada terkait dengan AutoCAD. Jadi nantinya teman-teman bisa belajar bagaimana untuk menggambar dari komputer gitu kan, terkait desain gitu. Tapi nantinya pada saat semester 4 benar-benar membuatnya manual. Kalau misalkan di semester 2 baru overview, kemudian teman-teman bisa mengerjakan tugas yang diberikan, tapi untuk di semester 4 itu benar-benar menggambarnya manual dan ada menggambar yang pakai komputer juga gitu, pakai aplikasi seperti itu. Jadi semester 4 benar-benar nantinya teman-teman belajar terkait dengan mata kuliah yang berhubungan dengan lingkungan secara khusus gitu. Kalau di semester 1, 2, 3 ya ada beberapa yang memang termasuk, tetapi sebagian besar masih yang overview atau ilmu-ilmu yang menjadi dasar nantinya sebelum masuk ke semester 4 seperti itu. Termasuk PPLH ini kita belajar terkait dengan peraturan-peraturan yang nantinya akan peraturan tersebut nantinya diaplikasikan di mata kuliah yang lainnya gitu. Ada yang mau bertanya? Kalau enggak ada berarti Ibu, ya silakan. maaf, Fiza ingin nanya yang tadi yang tabel itu yang baku mutu itu kan ada negara lain itu negara Kanada kok kosong ya Bu, yang cuma ada yang amoniak apa kalau nggak salah yang baku mutu tadi? Ya mungkin dari negaranya itu yang dilihat hanya itu saja, tapi mungkin ada baku mutu lainnya gitu yang tidak ada di tempat kita seperti itu. Jadi sebenarnya itu kan dilihat dari baku mutu dari kita ini, kalau di negara lain itu nilai baku mutunya atau batasannya berapa sih sebenarnya, hanya sebagai perbandingan seperti itu. Kalau itu misalkan di tempat lain bisa jadi ada yang baku mutu lainnya, mungkin yang tidak dipersyaratkan di tempat kita. Sebenarnya hanya melihat seperti itu saja sih, tabel pembanding tadi. Oh, berarti bisa berbeda-beda ya tiap negara ya Bu? Bisa berbeda-beda. Tapi biasanya kita pasti akan mengacu pada yang global itu apa ya namanya, WHO ya. Kita pasti melihatnya dari WHO, dari WHO itu nanti kita lihat ya, tapi tetap balik lagi ya, apakah di negara tersebut itu bisa mencapai seperti itu gitu. Kan kalau kita memberikan batasan cukup rendah nanti ujungnya
Ya memang bagus, tapi belum tentu nanti semua perusahaan itu bisa mencapai sampai sekian persen gitu, sampai sekecil itu gitu. Nantinya malah ujungnya banyak yang melanggar jatuhnya karena ternyata yang menjadi dasarnya itu nggak pas juga itu. Jadi pada saat kita mau mencari baku mutu, batasan baku mutu pun juga harus melihat gitu. Apakah sekian ini misalkan baku mutu untuk BOD misalkan 60 mg per liter untuk limbah domestik. Apakah bisa mencapai sampai sekian gitu. Nah, biasanya melihat pada kalau itu melihat rata-rata daya tampung, daya dukung di Indonesia seperti apa. Kemudian nantinya baru melihat biasanya karakteristik limbah itu seberapa gitu. Baru nantinya itu bisa memperoleh nilai sekian. Tapi kalau misalkan nilainya terlalu kecil pun pasti banyak juga yang akan protes itu. Ujungnya malah nggak mencapai sasaran gitu. Gitu, Elvis. Ada? Gimana, Elvisa? Baik, Bu. Makasih, Bu. Yuk. Oke. Kalau sudah ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri untuk kuliah hari ini. Kita ketemu lagi nanti di praktikum, baik oleh saya ataupun oleh Bu Vega. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri untuk kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Akhiri ya. Bu. Selamat siang. Makasih Bu, selamat siang. Yuk.